Nah, ada 3 stock pick ya. Nah, stock pick ini adalah saham-saham yang saya pilih bukan sekedar profit tapi profit gede. Itu moto dari AMTA ya. Kita mau profit, itu biasa, semua orang mau profit. Tapi kalau orang pakai metode volume analysis atau bandarologi, maunya profitnya gede. Di 3 saham itu ya, di menu tadi. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat dulu market. Untuk IHSG, kita lihat ya, MMA-nya ini udah lama lurus terus ya. Jadi kelihatannya memang masih menunggu sesuatu nih para pelaku pasar ya, khususnya yang berdana besar juga, sebelum mereka melakukan aksi-aksi yang cukup signifikan. Jadi kalau tahu ditarik ya cuman sehari lalu dia sideways lagi ya, ataupun sideways mengarah ke atas. Maka untuk indeks ya kita tunggu saja sampai ada tarikan lagi yang bagus ya dari para big player atau pelaku pasar yang berdana besar, supaya market nanti bisa jauh lebih menarik. Nah, kemarin hari Jumat market koreksi, tapi belum ada kelihatan yang jelas bahwa ada aksi jual yang signifikan ya dari para pelaku pasar yang berdana besar atau big player atau bandar. Kita bisa lihat nanti ada demand power di sini. Coba saya pasang ininya dulu. Ada demand power ya di sini. Volume di sini relatif lebih besar daripada sekitarnya ya. Walaupun di sini ada yang lebih besar tapi masih jauh. Di sini ada demand power, maka kita bisa pasang satu garis horizontal untuk menemukan support berikutnya. Nah, kira-kira di sini, garis supportnya itu ada di sekitar 553 ya. Jadi koreksi akan ke situ dulu karena ini cukup kuat supportnya. Ada demand power yang relatif lebih besar daripada volume-volume setelahnya ya. Jadi kalau besok Senin masih koreksi ya wajar-wajar aja, tapi gak usah khawatir karena market ini belum reversal ke bearish ya. Dia masih berada di tengah uptrend, hanya lagi kalau istilahnya Bu Lindal itu lagi tarik napas sih marketnya, untuk nanti lanjut untuk rally melanjutkan uptrend. Jadi untuk indeks itu aja, belum mengkhawatirkan, hanya lambat saja. Nah, sekarang kita bahas sahamnya ya. Tadi yang 3 stock pick itu yang akan saya bahas dulu. Yang pertama adalah TCPI tadi. TCPI kalau kita lihat MMA-nya memang MMA-nya itu flat ya, tapi sebetulnya pada waktu harga open hari Jumat itu MMA-nya sudah bergerak naik karena opennya itu ada di 3.800 ya, sementara resistnya di 3.770, atau paling tidak di 3.810 juga sudah naik nih MMA-nya. Jadi pada waktu di hari Jumat mungkin yang melihat atau mendapatkan alert buy dari aplikasi ini mungkin sudah masuk ya, dan pasti jantungan nih karena sempat ditarik turun nih ke 3.510. Tapi nggak usah khawatir karena tidak ada indikasi bahwa big player jualan ya. Supportnya masih di 3420 ya, masih jauh dari 3510. Jadi nggak usah khawatir. Dan memang ternyata ditarik lagi ke atas. Kenapa? Karena ada demand power yang cukup signifikan di sini. Jadi yang sudah beli kemarin waktu harga naik, MMA-nya masih belum flat karena pagi-paginya kan naik nih, bisa hold. Tapi begitu sore atau siangnya ini flat lagi ya, kalau mau jualan boleh ya, bagus ya. Berarti kita ngikutin aksi big player. Tapi saya sempat oprek di intraday chart. Intraday chart itu ada demand power yang belum full bekerja di daily. Jadi kalau itu masih hold nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi bagi yang tidak buka intraday chart ya nggak masalah juga, karena besok ini akan ada resistance baru di 4060. Pada waktu harga menembus 4060 plus 1%, ini pasti akan bergerak naik lagi. Nah, kita bisa ikutan ya bagi yang menggunakan chart daily seperti ini. Karena kan chartnya walaupun delay 15 menit, kalau pakai delay 15 menit, lalu ada yang real time juga, tapi alert buy-nya itu tetap real time ya. Jadi pada waktu MMA naik, itu karena alert buy-nya akan ditunjukkan oleh alert buy yang muncul di handphone kita. Walaupun mungkin yang menggunakan chart 15 menit MMR belum naik ya, tapi kalau yang menggunakan chart real time MMR akan kelihatan naik.
Jadi bisa kita ikutan. Kita fokus ke alert buy-nya aja. Begitu muncul notifikasi, ikutan. Tapi bagi yang sudah beli dari Jumat dan belum sempat jualan, di hold aja, karena saya lihat di intraday chartnya ada demand power yang bagus yang belum full bekerja. Jadi untuk TCPI oke, bagus. Dan kalau misalnya hari Senin ini MMR naik, berarti kan ini jadi demand power. Nah, ini demand power yang luar biasa, yang lebih besar daripada ini, atau paling tidak sepadan. Maka dengan metode demand power lawan selling pressure, nah, harga bisa mencapai di sini ya, kita harapkan mencapai di resistnya di 5000 atau 5400 ya, di support big player yang sudah berubah menjadi resisten, dan dari resisten big playernya yang berasal dari selling pressure di sini. Nah, TP1 di 5000, TP2 nya di 5500 tadi ya. 5400 TP2 nya. Ini menarik ya TCPI. Kalau betul sampai ke sana berarti kan 20% tuh. Dalam waktu mungkin seminggu ya, mudah-mudahan ya seminggu. Ya, itu untuk TCPI. Yang kedua adalah kalau nggak salah DMMX ya tadi ya. DMMX. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena pada tanggal di sini pada tanggal pada tanggal 14 Juli ini satu kelompok big player konfirmasi buy and hold. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 2 hari lagi harga masih harus ditarik ke atas lagi oleh big player. Dan kalau Senin ditarik ke atas, maka MMR-nya akan ada yang naik lagi karena nembus resisten ya. Dari yang ini mungkin ya. Kita bisa tambahan lagi ya kalau MMR naik. Tapi kalau toh tidak, ya 2 hari masih ada kesempatan untuk harga ditarik lagi. Dan kita perhatikan demand powernya ini besar ya dibandingkan yang ada di sini. Kalau di sini ada jualan, nggak besar sekali. Dia mungkin hanya take profit sedikit untuk nanti ditarik lagi ke atas dengan demand power sebesar ini. Jadi DMMX cukup menarik. Plus trading Indonesia gede ya, seperti tadi TCPI ya, di atas 20. Jadi bukan sekedar profit, tapi profitnya lumayan lah. Jadi itu untuk DMMX ya. Silahkan ikutan nanti untuk DMMX. Yang berikutnya yang ketiga apa ya? Tadi ini saya Pura ya, Pura. Saya kok nggak bisa buka chatnya ya? Karena share screen kali ya. Nah, Pura tadi sempat dibahas ya. Ini mantap banget nih Pura ini. Kemarinnya ada ada di hari Kamis ya, di hari Kamis ya ada bottom fishing ya. Berarti 1, 2 hari Senin ini harus jualan, tapi kemungkinan ada resisten baru di hari Senin di 125 ya. Dan itu kalau di break berarti MMR akan naik di atas ini. Jadi kita bisa ambil kesempatan juga di Pura nih dengan trading range 22%. Kalau MMR nggak naik ya berarti Senin itu bisa jualan pada waktu dia naik, atau paling lama kan 5 hari ya. Paling lama 5 hari itu untuk bottom fishing, paling lama 5 hari, rata-rata 2 hari. Tapi kenapa boleh kita pertimbangkan 5 hari? Karena ini udah di atas support, udah dekat support. Saatnya dia untuk lanjutkan rally, dengan catatan bahwa karena demand powernya ini besar ya, bagus banget demand powernya. Belum ada aksi jual yang signifikan dari saham ini, dengan aksi beli yang luar biasa besar. Silakan yang mau ikutan Pura nih. Menarik. Oke, berikutnya yang ditanyakan oleh teman-teman ini chatnya keluar. Saya ke atas dulu. BNGA ya, dari Pak Bima. Oke, BNGA. Nah, BNGA ini dia belum ada aksi buy and hold, tapi bottom fishingnya muncul terus ya secara konsisten. Berarti di extend terus nih 2 hari. Kalau dia jualan 2 hari, kalau beli di bottom fishing harus jualan 2 hari kemudian ke extend terus ya. Boleh aja sih kalau mau ikutan, tapi trading range-nya nggak terlalu menarik ya. Kita lihat trading range-nya cuma 14%. Jadi kalau dibagi 5 mungkin paling cuma berapa persen, nggak terlalu
nggak terlalu menarik ya untuk BNGA. Masih ada saham-saham lain yang lebih menarik dari BNGA, jadi boleh dilirik aja saham lain. Tapi kalau BNGA favorit ya boleh-boleh aja, karena tapi dengan catatan 2 hari ya setelah hari Jumat kemarin, berarti hari Selasa sudah harus jualan, kecuali kalau muncul bottom fishing lagi. MMR juga masih jauh ya untuk ditembus resisten ini, masih jauh dari harga ya. Jadi MMR untuk diharapkan naik dalam waktu dekat kecil kemungkinan. Nah, berikutnya dari Pak Pinggala, BBRI. Nah, BBRI juga sudah lama expire, berarti kita hanya tunggu bottom fishing ya, dengan sinyal bottom fishing atau pada waktu harga dekat ke support. Nah, seperti di sini ya, harga dekat ke support, ini kesempatan beli, lalu jual 2 hari kemudian, 1, 2. Nah, di sini harusnya sudah jualan. Sekarang lagi tunggu lagi nih bottom fishing, harga mendekati support, baru kita bisa ikutan jualan di 2 hari kemudian ya. Oke, itu untuk BBRI ya, jangan di hold karena belum jelas, big player-nya belum buy and hold juga. Berikutnya dari Pak Anto, Inco. Nah, Inco sudah 1, 2, 3. Masih ada kesempatan hari Senin, 1 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas atau MMR-nya naik lagi. Jadi hari Jumat kemarin itu sudah terakhir hot bandar, karena ini 4-4-nya naik, itu disebut hot bandar. Jumat itu yang terakhir, Senin sudah keluar dari hot bandar kecuali MMR-nya naik ya. Jadi kita lihat aja nanti hari Senin gimana Inco. Jadi kalau udah ada yang beli, harusnya Senin atau Selasa sudah jualan, kecuali kalau MMR naik lagi, atau kalau kecuali muncul bottom fishing ya. Tapi kalau kita mau lihat di angka berapa bottom fishingnya akan muncul, kira-kira di 3078, di sekitar sini ya. Kalau turun ke sekitar sini baru akan muncul bottom fishing, jadi masih jauh ya. Kemungkinan ya Senin atau Selasa sudah harus jualan. Oke, untuk Inco. Nah, berikutnya GGRM dari Pak Nemisius. Wah, ini GGRM pada waktu tanggal 16 hari Kamis di 47.000. Coba kita hitung tambah 1%. Nah, gimana? 47.100 tambah 1%, 47.600. Di sekitar sini itu ya memang udah langsung naik tuh. Bagi yang ikutan harusnya udah beli, lalu sekitar siang atau sorenya flat, nah sudah harus buruan jualannya. Maka selamat dari koreksi di hari Jumat. Maka untuk sekarang yang belum beli jangan beli. Kalau yang belum sempat jualan harusnya sih udah jualan hari Jumat ya, di sekitar open. Kalau kita mau beli, tunggu sampai muncul apa, bottom fishing muncul ya. Muncul bottom fishing, coba kita lihat di sekitar harga berapa bottom fishingnya. Ternyata di sekitar 45.000 ya, 44.990, berarti 45.000. Masih jauh sekali, jadi bottom fishing nggak akan muncul di chart ini karena masih jauh. Berarti kita harus tunggu sampai muncul bottom fishing yang disebut OS, itu pun juga masih jauh ya, di tengah-tengah sini, di sekitar 48.100 ya, 48.100 sekitar sini baru OS akan muncul. Jadi bagi yang mau beli jangan dulu ya, takut nanti kena koreksi lebih jauh lagi, floating loss-nya gede. Kecuali memang naik, nah itu baru selalu kita ikutan. Oke, itu untuk GGRM. Berikutnya dari Pak Zakaria, Tower. Nah, ini juga udah lama ya expire ya, dari jualan, tidak ada buy and hold. Ini berarti waktu kejadian di sini, ini big player-nya one day trading ya, di 1035, berarti di sekitar 1040 udah naik MMR-nya. Kemudian siang-siang atau sorenya flat lagi, harusnya sudah jualan di sekitar sini. Nah, besoknya di 1100 kelihatannya naik lagi, tapi siang atau sorenya MMR-nya flat lagi, jadi harusnya sudah jualan juga. Maka wajar besoknya itu koreksi ya, koreksi karena belum ada aksi buy and hold dari big player-nya. Jadi kapan masuknya? Nunggu bottom fishing atau nunggu harga kena di support ya. Nah, ini harga sempat kena di support, bahkan sempat tembus, tapi nggak lewatin 1%, sehingga MMR-nya nggak turun. Ini bisa kesempatan untuk bottom fishing, walaupun agak riskan ya, dengan jualnya itu 2 hari kemudian. Nah,
Kalau toh misalnya kita sempat bottom fishing di tanggal 15 karena dia sudah cukup rendah tapi member belum turun, maka harusnya Jumat pun sudah harus jualannya. Maka sekarang untuk tower jangan dulu, hindari dulu karena belum ada indikasi bagus baik dari bottom fishing berikutnya maupun dari kenaikan MMR-nya karena resistance big player-nya masih jauh di sini. Oke, berikutnya Inco tadi sudah ya, Pak Pitra. Nah, dari Mariko SMGR. SMGR jangan dulu dilirik ya. Ini ada jebakan Batman nih waktu tanggal 13 Juli. Big player-nya baru jualan ya, 2 kelompok, lalu dikasih rebound. Ini volumenya rada gede, pasti banyak yang nyangkut nih di sini. Jadi jangan dulu ya, dia masih jualan. Tunggu sampai ada MMR naik ya. Hari Senin pasti ada resistance baru di 9550. Nah, itu sebagai petunjuk kalau ditembus ke atas MMR akan naik, tapi masih jauh juga ya dari harga closing hari Jumat. Jadi jangan dulu SMGR, tunggu ya sampai ada yang bagus. Berikutnya dari Pak Abdillah TKIM. TK ya mah, nih keren nih TKIM. Silahkan yang mau ikutan langsung hari Senin. Masih ada kesempatan 5 hari sampai hari Jumat bagi big player untuk tarik terus harga ke atas karena demand powernya luar biasa, mantap. Silakan yang mau ikutan TKIM, nggak perlu panjang lebar, sudah jelas ya dari indikatornya. Kalau ada koreksi nggak usah khawatir, justru dapat harga lebih murah nanti. Berikutnya Pegas. Nah, Pegas kita hanya tunggu bottom fishing ya, atau pada waktu harga mendekati support. Bagusnya sih kena ya seperti di sini ya. Beli 2 hari kemudian jualan. Nah, kita tunggu aja sampai kena nih, atau mepet-mepet ke support baru kita beli. Selain itu jangan ya. Atau kalau MMR naik ya dengan penembusan resisten di sini, kita tunggu aja salah satu dari itu. Oke, sekarang berikutnya dari Pak Sil Trisno PTPP. PTPP ini sudah ada satu kelompok big player buy and hold. Ini 2 hari yang lalu, berarti masih ada 3 hari lagi kesempatan untuk ditarik lagi harga ke atas. Dan ini pasti calon demand power yang akan biru nanti ya. Sebetulnya sih sudah demand power ya, cuman karena harganya sempat koreksi, ini hilang dulu warna birunya, tapi nanti waktu rebound ya akan biru lagi sebagai petunjuk demand powernya lumayan gede nih. Dan kita lihat supportnya di upgrade ya, tadinya support di sini di upgrade ke atas ini. Jadi ini karena sudah dekat support juga, mungkin bagi yang belum sempat beli bisa sebagai kesempatan buy on weakness. Oke, itu untuk PTPP cukup bagus. Berikutnya PSAB. Udah lama nih saya nggak lihat PSAB. Oh ya, memang tidak menarik ya. Setiap tarikan itu kita lihat tuh jebakan Batman terus ya. Satu hari ditarik, dihajar lagi ke bawah. 1 hari ditarik, dihajar lagi ke bawah. Jangan mau dikasih jebakan Batman terus. Selling pressure juga kita lihat besar nih, hindari dulu. Masih banyak saham lain yang lebih oke Pak. Berikutnya ISAT. Nah, ISAT ini ada 2 kelompok buy and hold, kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, Senin masih ada kesempatan ditarik lagi ke atas. Mudah-mudahan Senin naik lagi ya, sehingga bisa di extend lagi holdnya. Dan kita lihat demand powernya luar biasa nih, mantap nih. Nggak ada tanda-tanda jualan signifikannya di atas ya. Memang nggak turun sama sekali, dan di atas tuh nggak ada volume gede sebagai pertanda selling pressure. Ini boleh nih ISAT diikutin. Berikutnya dari Bu Reni CPIN. CPIN 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari sudah ya. 1, 2, 3 hari, sorry. Jadi masih ada 2 hari lagi kesempatan big player untuk menarik harga ke atas ya, atau menggerakkan MMR naik lagi. Kebetulan kita lihat ini sudah di dekat resistance big player juga. Jadi kalau dia naik ke atas nih, ini pasti naik lagi nih. Nah, ini berarti akan mantap lagi, ini akan biru lagi sebagai petunjuk bahwa demand power di sini mulai ngaruh lagi ke harga kalau dia rebound ke atas. Dan kelihatannya memang akan rebound. Silakan ya manfaatkan kesempatan untuk CPIN. Trading range-nya
lumayan menarik ya, 15%. Nah berikutnya BBRI kayaknya udah tadi ya. Ya BBRI udah. Berikutnya Demas dari Padito. Satu-satu ya, satu orang satu kata yang. Nah ini juga boleh diikutin 1, 2, 3, baru 3 hari, masih ada 2 hari lagi kesempatan big player tarik harga ke atas. Dan kita lihat ini juga sudah dekat resisten big player. Kalau dia tembus maka ini akan naik lagi ke atas. Ya mau ikutan silahkan. Kalau auto koreksi nggak apa-apa, masih ada waktu 2 hari lagi bagi harga untuk rebound ke atas lagi. Trading range juga lumayan, 17%. Oke, itu untuk Demas. Berikutnya TCPU sudah ya Pak Wandi. Nah dari Pak Dodi ERA. Wah ERA dia sudah expire. sudah lewat 5 hari ini pasti ya, sejak ini naik 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah expire. Jadi hanya bermain di button fishing ya. Yang beli di button fishing ini harusnya sudah jual di 1, 2 ya. Di sini harusnya sudah jualan. Nah waktu hari Jumat ini sebetulnya memang naik nih, karena kan resisten ditembus. Pagi-pagi naik. Nah kalau ikutan harusnya sudah selesai juga di hari Jumat ya. Walaupun profitnya nggak terlalu besar, tapi cukuplah, pasti lebih dari komisi ya. Nah untuk berikutnya ERA kita tunggu sampai memang naik, atau tunggu sampai ada bottom fishing ya. Jadi jangan masuk dulu nih ERA, kita tunggu sampai memangnya naik. Oke. Berikutnya GIAA. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh udah lewat ya 5 hari dari satu kelompok yang buy and hold. Jadi kita tunggu bottom fishing. Jangan masuk kecuali dia turun lagi sampai dekat support sini, atau muncul bottom fishing angka yang seperti ada di sini. Jadi dipantau aja dulu, jangan masuk. Mengapa bagus dipantau? Karena trading range yang besar ya. Jadi kalau 2 hari aja harga naik udah cukup lumayan profit yang kita rasakan. Tapi sekali lagi tunggu sampai muncul bottom fishing. Oke, itu untuk GIAA. Berikutnya dari Pak Heri, BBNI. BBNI juga jangan dulu, tunggu sampai harga turun ke support atau sampai muncul bottom fishing, karena jelas ya sudah expire lama, lewat 5 hari dari sejak ini naik. Dipantau aja dulu bagi yang favorit BBNI, tunggu sampai bottom fishing atau harga kena support. Nah berikutnya MNCN dari Pak Robi ya. MNCN memang gemesin nih, saya juga gemes lihatnya. Dia sempat naik ya, buy and hold, masih ada waktu 4 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas. Kita berharap Senin rebound ya, karena ini sudah ada di support harganya. Bagi yang ambil kesempatan untuk beli di harga murah silahkan ya. Tapi hati-hati nih, kalau misalnya dia turun berarti ada sesuatu yang membuat dia balik badan dengan cepat. Pasti ada sesuatu yang signifikan. Nah, biasanya itu nggak bagus tuh. Kalau baru naik terus turun lagi, harga bisa terjun jauh ke bawah atau terjun dengan cepat ya ke bawah. Dipantau nih, hati-hati bagi yang pegang. Begitu yang memang turun langsung kabur. Oke, yang berikutnya TCPI secara historis pernah kena UMA 2 kali, termasuk Haris. Kalau menurut saya sih yang Haris itu memang UMA itu bisa ini ya, tapi yang ngeri sih suspend ya. Kalau suspend kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kena UMA mungkin peringatan, mudah-mudahan nggak disuspend gitu. Tapi kalau khawatir ya jangan dulu. Kalau saya sih berminat karena trading desa gede. Oke, berikutnya SSIA. Nah ini juga jangan ya. Habis jualan belum ada tanda-tanda balik lagi nih, balik badan nih kesan. Yang lain kan sudah expire, jadi kita nggak usah perhatiin dulu.
Oke, berikutnya Inco sudah ya, MDKA sekarang. MDKA, nah ini pas kena support. Bagi yang bottom fishing silahkan, hari Selasa sudah harus jualan ya. Untuk buy and hold jangan dulu, karena tidak ada buy and hold juga dari big player. Ini naik 2 kali semuanya karena one day trading. Jadi kita waktu ikutan di sini juga harusnya sudah one day trading dan sudah jualan di sini, sehingga kita terhindar dari koreksi. Tapi kita masuk lagi waktu muncul bottom fishing, jual lagi 1-2 hari kemudian. Nah, kita tunggu. Nah, Jumat tuh harusnya sudah bottom fishing lagi karena support ya. Dan Senin sudah harus jual. Selasa sudah harus jualan. Itu untuk MDKA ya. Saham stock picknya gorengan, iya. Itu yang saya cariin profitnya gede. Kalau mau yang nggak gorengan boleh nanti. Tadi kan beberapa yang bukan gorengan bisa diperhatikan Pak Agustinus. Berikutnya Doit ya. Doit sudah kayaknya tadi ya. Doit ini sudah expire ya. Jadi bagi yang mau beli jangan dulu, kecuali kalau MMR-nya naik. Bagi yang sudah beli di hari ini hari Rabu ya, karena ada bottom fishing, pasti sudah jualan di hari Jumat ya. Nah sekarang Senin ya jangan dulu, kecuali MMR naik ya. Itu untuk Doit, silahkan dipantau saja. Nah kemudian berikutnya Telkom. Kayaknya yang nomor gambarnya mungkin sebentar, apa yang kohos ya. Oke. Kenapa yang apa waktunya? Bapak Angelo tadi Eyang telepon saya katanya lanjut aja sampai 9.30, Eyang komputernya ada masalah. Oh gitu, 9.30 ya. Wah, saya bagian paling lama malam ini nih. Oke. Baik, tadi sampai di Doit ya. Doit tunggu sampai MMR naik ya. Oke. Nah berikutnya Telkom udah belum ya? Telkom, nah ini jangan juga ya, karena sudah expire dan sudah lewatin support ya. Kita khawatir nanti lewatin 1% langsung turun MMR-nya. Jadi jangan dulu. Walaupun dia masih biru. Ini biru karena belum ada konfirmasi MMR jualan aja, atau support yang konfirmasi ditembus lewat 1% ya. Ini mungkin pas banget nih di 1%, jadi belum turun MMR-nya. Jadi jangan dulu Telkom, kita pantau saja dulu. Kelihatannya juga di Telkom nih dua kelompok big player nih agak galau ya, balik badan terus nih. Kalau big player aja galau ya, kita nggak usah ikutan dulu, bahaya. Tekim sudah, Pewon sudah, best nih dari Pak Wahyu. Base juga jangan nih, semua kelompok big player jualan ya dengan selling pressure besar banget, ngeri. Lihat saham lain aja. Berikutnya Kran dari Pak Arif. Ini juga jangan ya, belum ada tanda-tanda big player buy and hold, masih konsisten jualan dan terus nggak ngapa-ngapain lagi big playernya. Memang wajar, selling pressure-nya gede banget nih. Ada sesuatu pasti membuat big playernya jualan besar di sini. Oke, berikutnya Sril dari Pak Ari. Nah Sril bagi yang sudah one day trading di sini dan kelihatannya profitnya juga pasti nggak gede ya, waktu ada sebentar saya ini dulu, waktu ada ditarik harga ke waktu loh, kok nggak keluar spotlightnya. Spotlightnya nangkut di situ ya, coba saya tutup lagi. Oke. Nah waktu harga ditarik ke atas nih di hari Rabu, ini one day trading nih pasti, karena langsung flat lagi, atau mungkin karena belum lewat 1% ya. Oh sudah lewat. Ini pasti profitnya nggak gede, atau bahkan mungkin habis kemakan komisi.
Tapi yang jelas sudah harus jualan ya. Nah setelah itu harga koreksi, ya sekarang kita belum saatnya beli ya. Tunggu sampai muncul bottom fishing atau MMA-nya naik ya, dan tetap naik, tidak flat lagi sebagai indikasi big player-nya buy and hold. Jadi sell jangan dulu ya, dipantau saja dulu. BBNI dari Staffy. Nah BBNI juga tunggu sampai turun ke support ya, atau muncul bottom fishing seperti ini. Karena sudah expire, jangan masuk kecuali kalau memang naik atau tadi bottom fishingnya. Jadi BBNI juga jangan dulu, tunggu aja. Nah berikutnya Tins dari Ibu Titis. Nah ini juga sudah expired, tunggu sampai bottom fishing atau harga lebih dekat lagi ke support ya, baru kita bisa coba beli. Nanti 2 hari kemudian baru jual. Memang banyak sekali saham yang kelihatannya nunggu sesuatu ya, badannya banyak yang expire. Berikutnya setelah Tins, Pegas dari Pak Joni. Pegas kalau mau masuk boleh, karena ini sudah dekat support ya. Jadi itu Senin tunggu sampai dia turun dikit aja lagi sampai dekat support, baru kita bisa beli. Lalu Selasa atau hari Rabunya kita bisa jualannya, karena itu berarti kita main bottom fishing. Seperti di sekitar sini ya, ini belum turun MMA-nya, beli sini 1-2 hari kemudian jualan. Jadi main jangka pendek. Ini kita bisalah profit dikit-dikit di musim kangguru nih. Oke, berikutnya UNTR. Nah, spotlight ini apa? Sorry. Mau spotlightnya juga nyangkut lagi di situ. Sebentar, saya matiin lagi. Panggil lagi. Untuk UNTR jangan dulu, karena 3 kelompok big player confirm jualan. Waktu ditarik ke atas itu jebakan Batman, besoknya langsung koreksi ya. Jumat ini kelihatannya juga ini hampir 99% juga jebakan Batman ya. Senin bakal koreksi lagi, jadi jangan dulu. Kecuali kalau terjadi sesuatu sehingga big playernya beli dan MMA naik ya, itu lain lagi ya ceritanya. Oke, NKP udah belum ya tadi? Kayaknya belum ya, baru Tekim ya. NKP waktu sebentar, ini 7.050 sejauh ini waktu dia tarik ke atas memang tidak terdeteksi oleh MMA-nya ya, karena resistennya masih jauh di bawah. Tapi mungkin kalau kita dapat profit, beli di sini, jual di 2 hari kemudian. Atau bagi yang melihat bahwa ini adalah bullish yang kuat, ya tunggu sampai 5 hari ya. Jadi 1, 2, 3 lagi, Selasa baru cocok jualan bagi yang bottom fishing di sini. Tapi biasanya sih kita kalau main bottom fishing 2 hari ya, kecuali memang betul-betul nggak melihat ini bullish ya, seperti di sini kan. Di sini 1, 2, dari sini lagi 1, 2, 1, 2, 3 lagi ya, jualan sekitar sini ya. Nggak apa-apa, profit dikit atau nunggu 5 hari bisa gede, ya itu memang nggak bisa kita pastikan 100%. Jadi untuk NKP harusnya kita nggak beli dulu ya, tunggu sampai ada bottom fishing lagi. Bagi yang belum jualan, mungkin bagusnya Senin jualan dulu ya, supaya nggak kena koreksi lagi. Oke, berikutnya Pegas sudah main belum kayaknya main. Nah main juga jangan dulu ya. Ini kelihatannya bottom fishing pun nggak ketangkap oleh Amta Bandarologi. Hanya ketangkap sekali di sini ya. Setelah itu nggak ketangkap sama sekali. Yang ketangkap mungkin hanya one day trading waktu di sini ya. Waktu di sini nih dia nembus ke 600, itu langsung naik MMA-nya. Nah siang atau sorenya flat lagi, kita harusnya sudah jualannya. Mungkin di sekitar sini kita jualannya. Tapi trading Indonesia cukup besar, sehingga pada waktu tanggal 3 Juli
profit kita pasti lumayan. Setelah itu kita nggak akan main lagi di sini karena kita tidak dapat ketemu ini signal-signal yang bagus dari saham main ini. Oke, begitu untuk main. Berikutnya BB ini sudah dari Pak Riki Dok DUCK. Ini juga jangan dulu ya. Ini kemarin ada jebakan Batman lagi nih. Semua kelompok replaynya jualan dengan selling pressure-nya gede-gede banget nih, ngeri. Jangan ya, hindari dulu. Berikutnya ASA. Nah, ini kita bisa ikutan nih. Ini pasti di manpower nih. Cuman belum biru aja karena harga lagi koreksi. Masih ada kesempatan 4 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas atau tarik MMA-nya ke atas ya. Jadi mau ikutan silahkan. Trading days-nya lumayan 15%. Lalu berikutnya zinc. Oh jangan ya, 3 kelompok big player sudah jualan. Jangan dilirik dulu. Selling pressure-nya juga ngeri nih, gede. Pindah lagi ke saham lain. TCPI sudah tadi ya dibahas sebagai salah satu stock picks AMTA lagi. ICBP sekarang. ICBP nggak ketangkap, dia tarik ke atas ya, buy and hold-nya nggak kelihatan. Ini sideways masih dianggap sideways yang nggak bagus ya. Kemarin waktu dia tembus ke atas resistance big play di 9650, nggak tembus malah. Ini nggak sempat naik ya MMA-nya, jadi memang kita harusnya jangan ikutan dulu. Turun juga kita jangan anggap ini ada bottom fishing karena ini masih merah, belum ada indikasi resistance yang ditembus yang bagus ya untuk saham ini. Jadi kita tunggu aja. Kalau ada yang favorit di saham ini jangan dulu ya. Lagian juga trading ini 10%. Kalau top profit nggak terlalu gede. Yaitu untuk ICBP, MNCN sudah. Nah BSDE ini belum kayaknya. Ini juga jangan dulu ya, 2 kelompok baru jualan. Ini kelihatannya calon selling pressure lagi nih, gede nih. Kalau dia turun aja lagi, ini ya bakal merah. Jadi ngeri, jangan dulu. Walaupun trading Indonesia menarik ya, menarik ya. Kita pantau kalau harga sudah dekat resistance big player, karena itu berarti kalau dia tembus MMA naik, nah baru kita bisa merasakan profit yang lumayan 21% dari Indonesia. Oke, itu untuk BSD. Nah, berikutnya dari Parito JPFA. Ini juga jangan ya. Walaupun dia ada ke support, tapi ini masih merah ya. Nggak ada jaminan bagus bahwa harga akan rebound bagus, malah takutnya ditembus ke bawah support ya. Di sini nih ada jebakan Batman nih. Di sini kita jangan ikutan. Kalau dia tembus nih, dia pasti selling pressure yang gede banget nih. Jadi jangan, hindari dulu ya. Ikan. Oh udah ada ya, saya pikir belum ada di AMTA. Nah ini juga jangan ya. Ini kelihatannya kelompok big player jualan semua ya, nggak tahu kenapa jualan ikan dengan selling pressure gede banget. Mungkin karena bau amis kali ikannya. Jadi jangan dulu untuk ikan. Berikutnya MNCN sudah. Oke, makasih Bu Fisela. Ini ada pesan bahwa lanjut sampai 930. GA sudah. Nah IMAS nih, IMAS dari Pak Robi. Oh ini juga jangan ya, ada jebakan Batman nih. Jebakan Batman, ini juga sekali jebakan Batman. Selling pressure gede, jadi jangan. Cari yang lain aja. ICBP tadi sudah ya Pak Sidik. Dan dari Pak Firman, Wika. Boleh masuk tapi tunggu bottom fishing ya, kalau dia kena di support. Nah kita berharap aja nih bahwa begitu ada bottom fishing dari rebound lalu tembus MMR-nya maka ini akan tembus MMR, tembus resistance big player-nya, maka MMR akan naik
dan ini akan menjadi demand power yang mantap nih. Jadi boleh dipantau Wika ya, apakah dia akan bottom fishing dulu atau langsung naik menembus resistance sehingga MMA-nya naik. Resistance big pair trading days juga udah menarik nih, 19% mendekati 20. Jadi boleh ya, bagi yang mau pantau Wika, tunggu bottom fishing atau tunggu MMA naik. Berikutnya ada di pangga JAST. Oh jangan lah, walaupun dekat support jangan. Takutnya ini juga calon selling pressure. Lewat lagi, skip. Asri dari Ibu Marlin. Ini juga jangan. Ada satu kelompok baru jualan ya. Ini juga ada yang sempat money trading. Ini juga pasti nggak profit banyak, mungkin kemakan fee sudah karena nggak gede. Walaupun ini 20% ya, tapi high dengan resistance big player-nya nggak terlalu jauh. Jadi pasti ini paling nggak BEP ya, atau rugi dikit. Jadi jangan masuk dulu. Oke, berikutnya ISAT sudah. Nah, PPRE ini dari Pak Frankie. PPRE, nah ini adalah satu kelompok buy ya. 1, 2, 3, 4. Oh, sudah 5 hari ya. Jadi Senin sudah expired, tapi ada bottom fishing di sini. Maka yang bottom fishing di sini harusnya sudah jual Senin Selasa ya. Harusnya Selasa jualannya. Ya mudah-mudahan Senin kemungkinan besar akan muncul resistance big pair baru di 204. Nah kalau naik hari Senin berarti MMR akan naik nih. Nah itu berarti bisa hold lagi. Nah boleh dipantau nih PPRE. Bagi yang masih hold atau belum punya barang, lihat hari Senin MMR-nya naik atau enggak, karena sudah harganya ini akan menjadi resistance big player ya. Kita lihat nih. Oke, berikutnya kalau ada yang tanya mungkin kok saya bisa tahu bahwa Senin ini resistance big player akan turun ke 204 ya. Itu nanti boleh ikut webinarnya ya. Tapi nanti di aplikasi otomatis akan muncul resisten di situ. Jadi nggak usah bingung-bingung hitungnya, aplikasinya sudah akan tunjukin. Dengan demikian, apakah Pak Anjelo ada foto bersama? Selalu ada dong yang. Selalu ada. Jangan pada keluar dulu dong, bersama dulu. Buka itunya ya gitu. Ya. Oke. Karena lagi dandan itu. Nah ini sudah hampir semua nih, maksudnya hampir satu layar penuh. Belok keren ya, kali kita 25 langsung 25 ya. 49. Itu juga 49 ya. Iya. 50. Nah ini udah 49. Wah, ini sangat keren. Oh, saya tinggiin dulu biar kelihatan amtaknya nih. Oke, siap ya. Ini ada Andri Cho nih sebetulnya, pasang kameranya dong. Oke, siap ya. Lihat kamera semua. 1, 2, 3.